Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersama-sama duduk di majelis ilmu, yaitu kajian rutin tiap malam Jumat. Maka kita akan mengevaluasi cara pemakaian kita. Jadi mungkin kajian pada malam hari ini kita beri judul membongkar isi kepala kita. Karena di dalam kepala ada otak. Disitulah yang disebut dengan jiwa. Malam hari ini karena kita membongkar isi kepala berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita 24 jam baik siang maupun malam. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita lakukan itu bisa membuat kita tertipu. Ya. Jadi kita ini sudah paham deh, kata-kata wajhullah itu kunci utama, ya. Walillahil masyriq wal maghrib, ya. Fa aynama tuwallu fassama wajhullah, ya. Faksilu wujuhakum, wajah semuanya. Sudah kita uraikan rahasia yang terkandung pada wajah. Disinilah titik mutmainah kita. Bila sudah mengenal akan wajah, benar-benar tenang kita. Apapun yang dilihat adalah yang melihat selain Allah lagi. Semuanya Allah semuanya. Apapun yang didengar, maka di dalam hal berdebat, di dalam hal mengemukakan pendapat, maka ada rumusnya tabayun, ya. Apa garang arti tabayun? Adalah yang paham kira-kira tabayun. Tabayun itu bertamuan berpandiran, ya kan? Apa masalahnya ujar. Tapi tabayun secara ilmu huruf ada huruf ta, ada huruf ba, ada huruf ya, dan ada huruf nun. Jadi ta dengan arti ta itu kalau artinya taubat berarti pengakuan. Akuni orangnya. Bujur nggak berpandir ini, ya itu mengakui namanya. Ya kan? Pengakuan dahulu, tabayun. Kemudian pengakuan tadi terkunci kepada huruf ba, yaitu persaksian yang awal. Apa persaksian yang awal? Bala syahid. Engkau Tuhanku. Siapa Tuhan kita? Sudah tahu kan? Engkau Tuhanku. Maka di dalam pengakuan itu semua permasalahan terkunci pada bala syahidna tadi. Kita tidak keluar dari persaksian kita. Di dalam bala syahidna itu ada kalimat bismillah, ada 7 ayat Fatihah, ada 114 surah. Itu obatnya, penyelesaiannya di dalam tabayun, dalam pertemuan. Kemudian ada huruf ya. Setelah kita membuka dengan pengakuan, kemudian kita kembali kepada persaksian yang awal, maka huruf ya berlaku apa? Ya terbuka. Terbuka itu dengan makna dipadahi mau, memadahkan mau, itu huruf ya. Bila mau dipadahi, mau memadahkan, ada huruf nun berakhir. Kenapa? Ternyata yang membuat pengakuan, yang membuat persaksian, yang menerima nasihat, yang memberikan nasihat, semuanya berasal daripada nur, cahaya yang
asal maulah bakal lahir aman pada sama. Contoh, antara lampu berdebat dengan kipas angin, ya kan? Jadi ujar lampu, oh kipas angin, bujur kahika mengeluarkan angin, ya, kan? Tapi berdua-dua itu terkunci pada persaksian yang awal. Apa persaksian yang awal tadi? Ujar lampu ini bersaksi, tang tarang ini satrumnya riam kanan. Kipas angin pun ia bersaksi, maulah aku berputar sehingga mengeluarkan angin ini adalah riam kanan, terkunci lah di situ. Oh ternyata sama. Kemudian ada huruf ya. Oh berarti ikamlah tadi mengeluarkan angin, pantas orang banyak sakit parut, ujar lampu. Ya, sarik, lampu sarik kan orang banyak sakit parut gara-gara kipas angin. Lalu ujar kipas angin, nangaran satro masuk ke wadah aku. Amun aku benyala kayak ikam ini, mati aku. Karena kadar ketentuan aku itu sudah ditentukan berputar. Bila aku berputar itu pasti hasilnya angin, bukan aku yang menghendaki angin. Ada lagi pas angin menghendakinya angin, ada mah. Berarti di lampu siapalah nama ulah angin? Bukankah ikam tadi bersaksi juga? Ikam menyala siapa nama ulah ikam menyala? Ikam lah menyala belewasan. Awal ikam menyala belewasan. Kadang kawa juga, maka sama-sama baliku amunang kaya itu angin tadi bukan kehendak ikam lagi. Lalu yang sakit parut siapa menghendaki? Kehendak ikam lah, kadang juga ternyata. Lalu siapa yang menghendak? Makanya tabayu huruf nun kembali kepada yang mengatur. Nurut ala nurin, lalu sadar, oh ternyata inya juga nang bakahanda. Itu maksudnya. Nah, tapi di dalam proses perjalanan ini kita tertipu oleh tiga hal: akal, pikir, ya. Apa satunya? Afala ta'qilun, afala tatafakarun, afala tadada tatadabaru. Tiga hal inilah kebanyakan orang hanya bertahan pada afala tatafakarun, tapi kadang pernah bertadabur. Bila inya kadang memakai tadabur, sama nang kayak tadi lampu maniwas saja, gara-gara ikam kipas angin naik mengeluarkan angin, orang sakit parut sabarataan. Lalu berdua-dua tadabur, lampu tadabur, kipas angin tadabur, hadang dulu aja kipas angin. Aku ini bang, aku berputar aja tugasku. Kalau tahu urusan angin itu, aku berputar. Karena satru masuk. Ikan bang kenapa jawabnya enggak? Karena satru masuk. Oh amun nang kaya itu, nang membuat angin, nang membuat benyala lain kita lejar. Ujar lampu. Nang banyaklah lain aku jualan, ternyata nang berputar lain ikam jualah. Itu ngarannya tabayun, kembali kepada yang asal. Tabayun, tadabur bahasanya. Kebanyakan manusia sudah diberikan akal dan pikir bertahan pada dua hal. Gunakan akal, gunakan pikir. Tapi kadang pernah tadabur. Bila kadang pernah tadabur, akhirnya menyalahkan. Bila ia menyalahkan, maka kata-kata wajhulah paksilu wujuhakumnya batal. Berarti kada mengenal. Yang membuat gara-garanya itu nak ada mengenal. Makanya diberi akan Tuhan lawan kita. Kenapa ikam? Kada berakal, kada ikam gunakan akal. Kenapa kada digunakan pikir? Pikir itu kada akan ada kalau kada ada akal. Makanya kan dahulunya afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tadaburnya jarang dipakai.
2 hal itu aja. Lalu kita gambarkan. Ini supaya jelas, kalau dengan penjelasan mungkin kada jelas. Ini akal aja, kita bahasa Amerika saja. Kemudian habis akal pikir. Kemudian tadabbur. Nah, 3 hal ini mari kita mengenal 3 hal ini, karena ini ada di dalam otak kita, di dalam kepala kita. Bagaimana kita memakai yang 3 hal itu? Bagaimana cara, anggap aja ini HP, aplikasi, kayak apa menggunakannya kita ini? Kada bisa memicit, asal terpicit ini berdahulu, ini tak judi. Tampar orang, ya meranai. Langsung ke sini, nang ditamparinya, nang menamparinya, langsung meranai. Karena ini kita pakai yang 2. Ya kan? Bila tak picik tang ini aja, ini kita picik. Ibarat tampar orang langsung balas tuh nyuduk tuh langsung. Tandanya kata sini. Ya kan? Berarti 3 hal ini mata rantainya kadang kawa jadi putus. Lalu bagaimana kita membedakan, harus cari amsal. Boleh? Amsalnya seperti yang di grup, sudah tumbuh di grup. Ya lah. Yang saikung kelaparan, berarti harus ada yang dikorbankan. Yang menjadi korban ingin minta selamat. Ya, seekor singa mengejar seekor keledai. Anggap aja pilanduk. Disesahinya, ujar pilanduk, selamatkan aku ya Tuhan. Ujar singa, aku lapar, aku hendak makan. Sedangkan yang dimakan hanya pilanduk saja. Si pilanduk hendak selamat. Dan pertanyaan dari Pak Huda, yang mana yang dikabulkan? Ya, yang mana yang dikabulkan? Jalanlah akal dahulu. Ya, jalan akal. Akal dari singa. Akal dari singa. Ujar singa, lapar. Kan setelah akal menimbulkan rasa lapar, muncul pikir, aku harus mencari makanan. Ikam singa ai ujar dipikir nih, bila kada mencari, bila kada berusaha mencari makan, tetap ikan kelaparan. Dan lalunya berusahalah mencari makanan. Tatamu lawan pilanduk, atau apa sih yang kita beri nama? Pencil. Iya, barang aja. Ujar kancil pas sudah melihat singa, ya Allah selamatkan aku, cager dimakannya aku hari ini. Ya kan? Singa berusaha makan, mencari makan. Ya Allah beri aku makan, atau beri aku rezeki, sama gitu ya kan? Beri makan aja sudah. Ini doanya. Doa kancil, selamatkan aku. Dua doa yang bertentangan, sementara harus terjadi keduanya. Kita tahan pada akal, pada pikiran. Ketika, anggap aja ini kita tetap 2 jawaban. Ketika singa mendapatkan kancil, dimakanlah kancil. Maka kata-kata ini ujar pikir, kada selamat ikan. Ya, abul di sini. Akal dan pikir bertahan di situ. Ombongnya sudah, gara-gara doanya, gara-gara usahanya yang mendapatkan makanan. Kemudian jawaban yang kedua, ternyata ia selamat. Ini gagal. Nah, jangan cil. Sehara-haratnya ikan buka, tetap laju aku kalau aku bisa bunyi, gagalnya. Kelaparan. Ada kabul di sini. Siapa yang sombong di sini? Inya yang merasa harat buka, atau
kalau inya selamat. Yang jadi pertanyaan itu kan mana yang dikabulkan? Sudah kita jawab, antara keduanya tidak ada yang dikabulkan. Kenapa tidak ada yang dikabulkan? Pada hukum fikih ya, di sini ada kata-kata kabul dan ada kata-kata tidak kabul. Ya, secara hukum fikih, secara syariat. Masuk kepada tadabur, pikirkan dulu. Alhamdulillah. Bukankah, anggap aja jawaban yang pertama, si kancil debatnya dimakan. Bukankah pena sudah mencatat singa mengejar kancil dan memakannya pada hari dan jam yang sudah ditentukan? Hari, jam sudah tertentu, tercatat sudah. Tadabur makanya kita berpikir kita ke situ. Maka akal pikir tenggelamlah atau lenyaplah dunia. Kada tertipu kita kadangnya. Oh, ternyata hari dan jamnya ini sudah ditentukan bahwa kancil dimakan oleh singa. Lalu dibahas pulang oleh pikir, amunnya singa kadamanya sahay kancil bang, maulah tambahkan di sini. Ya, bahas pikir. Maulah amun singa kadamanya sahay kancil, dapatlah kira-kira. Ini kadamanya sahay, berarti tidak ada usaha. Ya kan? Berarti tidak ada usaha. Bukankah pena sudah mencatat geraknya singa ini mengejar si kancil, maulah yang ada menyesahi? Karena sudah tercatat. Seakan-akan ketika ia mengejar kancil, yang kita lihat singa sedang bergerak mengejar kancil. Padahal singa mengejar sesuai catatan. Sudah diprogram. Geraknya tuh sudah diprogram. Kalau nang kayak ini penjelasannya, antara dua orang berpikir paham, bilanya kadariyah, jabariyah. Ya kan? Kenapa kajian kita tidak membahas kepada paham-paham kadariyah, jabariyah, maturidiyah? Itu bahasa siapa? Kenapa ada membahas nama-nama roh? Kenapa ada membahas martabat ahadiyah, wahidiyah, wahdah? Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu, sifat-sifat itu, sebahagian golongan mengatakan bid'ah, sebahagian lagi yang lain mengatakan iya. Sama dengan cara kita. Ketika kita membahas ilmu tauhid dengan 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dikatakan oleh segolongan yang lain bid'ah. Ketika kita mengejar ilmu tauhid dengan cara sifat 20, dengan cara 7, segolongan yang lain akan mengatakan bid'ah. Makanya kita tidak berbahasa seperti itu, langsung kepada bukti daripada setiap ayat yang kita terjemahkan di sini, langsung. Jadi kita kada masuk ke situ. Silakan aja orang berkelahi, Maturidiyah, Asy'ariyah, silakan gelar. Jangankan Asy'ariyah, jangankan Jabariyah, Nabi gin gelar juga, Rasul gin gelar juga, harap lagi dari Tuhan tuh langsung. Allah pun nama juga, apalagi Asy'ariyah, Maturidiyah sama. Kenapa kita harus masuk kepada ruang bahasa-bahasa yang menimbulkan celaan bagi kita? Nah, lanjut. Sekarang si kancil dapat oleh singa. Fungsi tadabur itu merenungi, ya kan? Ketika si singa mengejar kancil, nih belum ada tadabur, kita belum mengenal akan catatan. Anggap aja kita nonton baca saham. Waktunya baca saham, adakah yang berani menentukan kancil dapatnya sudah? Ya, ada yang wani menentukan. Kalau kita ada wani menentukan hasilnya, apakah hasilnya belum ada? Ada kira-kira hasilnya?
Sudah ada. Ya kan? Ketika kita melihat singa mengejar kancil, kita tonton hajinya besar saham. Ya kan? Jenang seikong, tangguh dapatnya nah. Jenang seikong ada, yuk kita bertaruhan. Ya, dua jawaban. Yuk kita bertaruhan. Sementara kejadian seperti itu, jawabannya itu sudah ada atau belum? Hasilnya sudah ditentukan. Itu karena tadabbur kita. Lalu kenapa kalau hasilnya sudah ditentukan, kenapa masih bersesahan? Akal pikir. Siapa yang menipu kita? Siapa yang menipu kita? Makanya kita mengarahkan akal dan pikir kita. Ini pada contoh itu. Tapi yang lebih bagus contoh ini. Kita itu melakukan sesuatu harus tahu dahulu hasilnya, harus tahu dahulu baik buruknya, ya lah. Untung ruginya. Ya kan? Karena kita diberikan akal dan pikir. Kalau inya dengan bahasa kadada yang dikabulkan, semua sudah ditentukan, ya kan? Berarti kan ada fungsilah akal pikir. Ya kan? Akal pikir inilah yang menuju ke situ. Gunakan akal pikir itu untuk menuju ke tadabbur. Jangan memikirkan proses. Bila masih memikirkan proses, iya, ulak-ulak di sini aja kita tertipu, ya karena mau sampai. Akhirnya inilah yang disebut dengan keakuan. Ini misal kita hendak turun dari rumah, turun ke pasar hendak berusaha, ya kan? Gak aja kita berikan contoh yang lebih mudah lagi. Kalau ini mungkin terlalu sulit karena ada bahasan akal pikir itu ingin mengetahui menimbang mana baik mana buruk. Sekarang kita dagang, lebih mudah aja. Dua aja, untung rugi. Orang berdagang ini untung rugi, termasuk hasil lah ini. Hasil ada, untung, hasil ada, rugi. Berarti dagang ini anggap aja usaha, ya lah, usaha. Kalau di dalam bahasa agama anggap aja ibadah. Sekarang turun dari rumah berdagang, niat berdagang, niat berusaha. Ujar kita ini, kalau aku berdagang itu pasti aku mengharapkan duit. Memang iya, kita kadang-kadang bantah kalimat itu. Orang berdagang itu pasti mengharapkan duit, untung, laba, kadang-kadang rugi, ya lah, mengharap upah. Atau dagang, misalkan tukang juga ada bapak, tambah aja macam-macam maksudnya. Mengharapkan upah, kadang mengharapkan upah. Yang disebut upah itu apa? Anggap aja sini pulang surga, neraka. Yang amsalnya harus banyak. Upah itu antara dua, untung rugi, surga, neraka. Berarti lain hasil. Ketika ia dagang mendapatkan untung, jika penjualan nyata dapat untung, berarti yang menghasilkan untung adalah usahanya. Yang memberikan untung adalah usahanya, ya kan? Berarti naik kita berpikir secara ketuhanan lagi, tadabbur, masuk rahasia. Kalau inya orang yang berdagang selalu mendapatkan
selalu mendapat untung aja dicari. Pas lapas targetnya menjadi rugi, apa yang disebut, kalau untung tadi berhasil, kalau rugi gagal. apa sebutannya? Gagal. Aku setahun dia berusaha ada hasilnya lalu benar apa? Rugi. Berarti rugi dan hasil. Nihil. Usaha rugi dia. Begitu untung ya katakan hasil. Begitu rugi katakan apa? Kada berhasil. Sadar lagi sekarang. Itu jalan aja. Ya, di mana hasilnya? Hasil. Ya, cari aja semuanya. Kehidupan kita itu tertipu dengan proses. Itulah manusia. Untungnya aja nanti lihat, ruginya ia ingkar. Ingkar. Takutnya ya. Kalau kita kan dapat takutnya lagi. Karena hampir setiap orang datang pasti berkisah puluhan tahun aku berusaha ada hasilnya. Ada hasilnya berusaha. Kenapa juga ada hasil? Barang yang dijual habis, duitnya nggak ada. Berhasilnya kayu jadi tukar orang barangnya berhasil. Hasil apa yang dicari? Kan orang berdagang ini niatnya supaya payu barang. Payu sudah barangnya, berhasil sudah. Hasil daripada usaha itu payu barang. Ya, orang berdagang itu niatnya apa? Memayuakan barang. Imbah dapat rugi, padahal hanya ada berhasil. Bila dapat untung, hanya berhasil. Ya, disinilah makanya pentingnya kita menggunakan akal pikir. Tapi jangan bertahan pada akal dan pikir. Harus naik kepada mentadaburinya. Bila bertahan kepada akal pikir, apa yang terjadi? Kira-kira pas rugi, apa yang terjadi biasanya? Kecewa gue. Kebanyakan kecewa, apa yang terjadi? Stres. Ya, inilah bila bertahan kehidupan pada dua hal, apa yang terjadi? Hidup di dunia ini akal pikir aja yang dipakai nih, hasilnya jatuhan kujulungi ini hasilnya. Jadi untung dan rugi bukan hasilnya, hasilnya. Gila dunia, ya hasilnya gila akan dunia, gila akan dirinya. Begitu ia mendapatkan untung, gila akan dunia. Begitu ia mendapatkan rugi, gila akan dirinya. Itu hasilnya. Tenanglah. Ini. Karena hanya menggunakan akal dan berpikir. Hasil Ya. akhir yang tadabur itu kan artinya Nggak ada bisa itu membalik. melalui biar itu artinya kan kita melalui proses itu artinya kan pena itu sudah ditentukan, bahkan artinya tidak kita ketahui itu maksudnya hasil akhir gitu. Kalau karena dengan skema kita sudah mengatakan ada pena di situ, cuma kita ikan kada tahu catatan kita itu kayak apa. Hasil akhir Disitulah yang merusak kita. Anggap aja ini kosong masih. Nih kita kosongnya jawaban bawah. Amun sudah dicatat berdahulu, tahu jawabannya, ya kan? Ya. Anggap aja kita kada tahu hasilnya, berdagang kada tahu. Untung rugi ini bukan hasil, ada dari kurang dulu ya tahu hasilnya. ya kan? Kada tahu hasil. Kenapa? Kenapa kita tuh kada tahu? Supaya akal dan pikir ini berfungsi. Ya, supaya ramai tadi. Kira-kira amun dipakai sudah hasilnya, kira-kira bagi akal dan pikir berfungsi lah. Ada berfungsi lagi kan sudah tahu hasilnya. Makanya Quran itu kita itu diuji dengan perintah dan larangan. Perintah apa? Disuruh berusaha.
Usaha ya. Itu tahu usahanya, masalah hasil dan pikiran aku yang berhasil. Itu maksudnya tadabbur masuk ke dalam. Yang jadi masalah itu karena kita kada tahu hasilnya tadi, karena Allah berikan akal dan pikir. Ayo Pak, menurut ikam dulu Pak, kayak Pak ikam bajulin ini ikam merasa akal ikam seorang dulu. Untungkah rugi kah? Hitung seorang dulu, akal pikirkan dulu, hitung. Berhitung kita sekian untungkah? Akal dan pikir menghitung untung. Ya kan? Ujunglah sudah hitungannya, ya? Untung sudah. Kemudian anggap aja ini hitungannya, ternyata jawabannya rugi. Kecewa. Jawabannya rugi. Jadi ujian si rugi tadi kan pagaran kan hitung gede. Nah hitungannya untung. Ya. Karena pagaran itu tadi bahkan dihitung untung, sekarang rugi. Itulah karena waktu menghitung kita yang merasa menentukan hasil. Sudah kuparintahkan aja ikam tuh suruh berusaha. Silakan akal pikir ikam itu hitung, pikirakan aja. Untung ruginya itu pikirakan aja. Nah kita pikirakan itu bilanya untung alhamdulillah, bilanya rugi kada apa-apa. Harusnya akal pikir kok. Ini kan kada kau terima masih, kada kau menyelam ke sini masih. Ya. Ini pemikiran ini masih rancu karena masih berlawanan antara akal pikir dengan tadabbur, ini masih berlawanan. Ini kada mau connect, Mau sinkron. kada mau sinkron masih. Berat kita untuk menyelam, kita berada di sini memang berat. Ulun akuin. Orang sembahyang itu yang kata belang ibadah, hasilnya pahala, ya, pahala dosa, ujungnya surga neraka. Pahala upah dosa, kenapa dosa kan disebut upah? Hasil upah. Ketahuan kita manusia, sesuatu yang dianggapnya rugi, merugikan, yang ada baiknya, ada mau menganggap hasil. Sedangkan kedudukannya sama, pahala dan dosa sama daripada akibat perbuatan. Nah kita cari sekarang, orang beribadah tuh maulah ada mengharapkan pahala. Ya. Otak kita jadi itulah. Ya. Ya, kata kawan, ini surga, ini tahap aja lah. Ya. Pahala, dosa, surga, neraka. Dari surga dan neraka ini di sini Allah. Nah, ini ketahuan supaya pas. Ini hasil akhir pasti ini ya. Ternyata pahala dan surga bukan hasil, surga dan neraka bukan hasil, masih proses. Allah ini kalau di dalam dunia usaha bukan rugi, untung rugi ujung-ujungnya adalah buka di Al-Fatihah. Hikmat itu ya jalan yang engkau beri. Ini orang beribadah, ini akan dibahas. Dusta aja kalau orang beribadah ada mengharapkan pahala. Ya. Dusta aja orang yang berpahala kada masuk surga. Ya. Apabila orang beribadah mengharap pahala, ingin mendapatkan surga, maka surga akan dipenuhi oleh orang yang berilmu, orang yang cangkal sambahyang, cangkal beribadah. Apabila sugih,
untung rugi, ini untung rugi, kasini sugih, sini miskin kawanannya neraka, sama dengannya nikmat, sama juga itu. Bilanya berdagang dapat untung terus sugih, bilanya berdagang dapat rugi miskin, ujung-ujungnya sama ya, pada nikmat dapatnya. Orang beribadah dapat pahala, dapat dosa, surga atau neraka, kulitnya Allah. Sekarang kalau orang cangkal berusaha, ya kan? Kenapa banyak orang yang paling berat berusaha buruh? Kenapa sugih nang duduk di meja? Kalau kasugihan itu didapatkan dengan gigihnya, banting tulang, kenapa sugih dapat orang yang duduk aja? Berarti sugih tidak didapat dari seberapa besar usahanya. Surga tidak didapat seberapa besar pahalanya. Terbantah lagi ya. Ketika ada yang masuk surga kemudian ditanya, oh Fulan bin Fulan, kenapa engkau masuk surga? Nih catatan amalku banyak. Aku dimasukkan surga karena aku banyak pahala. Sombong ada. Akhirnya orang tadi dikeluarkan dari surga. Pahala lah membuatnya surga. Malah dikeluarkan dari surga. Pantaskah kita sekarang berbangga ketika beribadah masih mengejar pahala? Lenyap pahala. Pahala ini gak ada usah disesahi, gak ada usah dicari, karena sudah ada jawabannya. Puja Tuhan, bilanya beribadah dengan syarat dan ketentuan berlaku, belajar katanya, ya kan? Aku sholatnya belajar, ma'rifatus sholatnya belajar, sirus sholatnya belajar, miftah sholatnya belajar. Makanya kita singkat, bilanya beribadah, syarat dan ketentuan berlaku, maka pasti akan mendapatkan pahala. Ini sudah pasti. Oleh karena itu, ikan kada perlu berniat mencari pahalanya lagi, karena sudah aku tentukan. Ada usah dihitung pahala itu, kada usah dicari lagi. Ketika engkau mendapatkan pahala, kada usah lagi mencari surga, karena ketentuan surga itu bagi orang yang banyak pahala. Bila kita masih mencari pahala, setelah dapat pahala kehimungan, cagar masuk surga nih, ya, cagar masuk surga nih, maka kita masih menemukan surga, masih tadi dinding. Lalu bagaimana ibadah kita? Pengamalan lah. Lalu bagaimana ibadah kita? Kenapa? Karena bahasanya munafik, dusta, kada mengharap pahala, dusta kada mengharap surga. Kita ada membaca kalimat itu. Bukankah huruf sya maha benar janji Allah? Bila kita beribadah mengharap pahala, kita sudah mendustakan Tuhan. Bila kita beribadah banyak pahala mengharapkan surga, mendustakan sudah Tuhan. Allah sudah berjanji. Janji apa? Ini upahnya sudah persiapkan. Dosa lagi dicari gigi tadi. Ada usah lagi dicari tadi. Kenapa? Ikan mendapatkan pahala dan surga ini kada kawa dari ibadah langsung ke pahala, langsung ke surga kada kawa. Dari ibadah ini harus buka kepada Allah dulu. Hanya membelikan ke sini. Sekarang kita begawi tukang, menggawi rumah, langsung upahnya kada datang. Untuk menggawi rumah, langsung duitnya kada datang buat kita.
Siapa Iba Tutung magawi rumah siapa nanti tamuin dulu? Rumah. Ampun rumah. Nah mana orangnya di antara ini? Allah. Nah, jadi orang begawi itu langsunglah bertamu non pahala. Langsunglah bertamu dengan surga. Sadar Allah. Tamui dahulu ampunnya. Orang maulah rumah itu hendak menagih upahnya pasti ampun rumah didatangi. Tamui dahulu ampun rumah. Oh bos, tuntung udah penggawe. Ya. Oh ya, sesuai perjanjian. Kan sudah berjanji. Semeter berapa keluarnya? Sudah. Ingkarlah ampun rumah. Sesuai janji. Kada perlu menghitung lagi, sudah ada hitungannya. Itulah yang dikatakan maha benar. Maha benar. Jadi ada juga tukang waktu begawi tajak tihang. Ini misalnya sameter, upahnya 150.000. Dalam sameter itu susunan batu. Ya, awal menghitung tukang sabiji batu yang di situ berapa ribu rupiah upahnya. Ada akan kawah. Karena jumlahnya harus per meter. Sama orang beribadah. Seberapa nilai pahalanya yang kau hitung, kada akan bisa menghitung. Kada bisa menghitung. Oleh karena itu, tugas kita tuh hanya beribadah, kada usah menghitung-hitung. Ada perlu? Kenapa? Jumlah nilai pahalanya sudah ada ketentuan. Bila malam Lailatul Qadar, aku kaliakan 1.000. Ya Tuhan, sudah dihitung Tuhan sudah. Tugas kamu ibadahnya, ini ibadah situ. Sudah ada yang tukang catat. Tapi kita menghitung terus. Akhirnya saat kita menghitung, nih tahu ulah aja kada hati kita tak mana, tak sini kah, tak yang dua kah? Inilah yang disebut dengan lalai. Lalai kita ini nyata, logis saja kita. Orang hendak mengambil upah tuh kada kawa menerima duitnya kalau pada bertamuan dengan yang logis sudah. Itu kenyataan yang terjadi. Berarti orang begawi tadi niatnya apa? Bila niatnya hendak duit, jangan niatnya duit aja di kepala, upah, jangan lari ampun rumahnya, burungnya lari, malam yakin, dapatlah duitnya kada dapat, lawan ampunnya kada dapat. Itu yang kita maksud dengan kalimat rubahlah mindset kita. Beribadahlah kita, maka kada usah lagi mengharap pahala, mengharap surga. Karena pahala dan surga bukan untuk diharap. Siapa sesungguhnya tempat kita berharap dan bergantung nih? Kita tidak berharap akan pahala, tidak berharap akan surga, tapi yang memberikan pahala, yang memberikan surga. Kalau kita berharap dengan pahala, berharap dengan surga, boleh jadi dapat saja upahnya, ya. Tapi pada waktu menggawe, pegawai datang ampun rumahnya, tapi kan kada patuh, kada kenal, ada tahu muha, lawan ampun rumahnya, ya kan? Iba sudah dapat upah, duitnya, kenapa adalah aja ampun rumahnya nih? Kenapa bilang ya pak pertemuan? Jadi jangan pun rumah dosa deh. Kalau dibuka lawan. Hari-hari aku nyoba gawi di higa waktunya kada tahu kahulang aku. Ya, sama. Ketika kita beribadah, sugesti anggap aja bahasa sugesti kita. Hati kita lalai. Kada ingat dengan yang memberikan pahala, dengan yang memberikan surga. Sama dengan sebuah cerita, ketika yang masuk surga tadi, ia membuka catatan amalnya saking banyak pahalanya, apa yang dikatakan? Dilemparlah dia kembali ke dalam neraka.
Lalu siapa yang membawanya bertemu dengan Allah? Nikmat nih. Pahalakah, surgakah yang menemukan dengan Allah? Maka tidak keduanya. Makanya jawaban kita tidak ada bahasa kekabulan. Ini ibadah ini anggap aja ini kita senilai yang membawa kita ke hadapan Allah, bertemuan Allah, pahalakah atau surgakah? Ayo, siapa yang membawa? Sudah ada catatannya tadi. Catatannya ya. Ini akal pikir kita jalan. Jadi kita kalau mengontrol siapa yang membawa kesesatan, siapa yang membawa kita bertemu dengan Allah, pahala atau surga, atau Allah yang menemukan kita kepada pahala dan surga. Siapa? Ibadah dapat pahala, dapat surga, bertemu Allah. Siapa yang membawa pertemuan kita? Maka kembali kepada suatu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orangnya di belakang. Oh Pak Ajis, kenapa pian cangkal benar sembahyang puasa cangkal, bila ada orang kumpulan donatur tetap pembanyaknya mengumpul kan, maka pian jangan dibawa orang kena kawadan di situ. Kenapa pian menyumbang terus di situ? Ya, kalau di dalam pertanyaan itu terjadi, wahai Pak Ajis, kenapa engkau begitu taatnya dengan Tuhanmu sedangkan engkau tercatat di pintu neraka? Jawaban Pak Ajis apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku sudah bersaksi, bala syahidna, muncullah ayat itu. Oh Pak Ajis, ya Tuhan, aku pada maulah siapa-siapa, bahkan dirimu sendiri pun aku ulah satu hanya tugasnya, beribadah kepadaku. Ketika Pak Ajis tadi, oh Pak Ajis maka pian jalan neraka namanya, kenapa cakap badan beribadah? Kan aku disuruh Tuhan beribadah. Ibadahlah nama bawa kita surga. Bukan. Ikhlas. Jadi yang menemukan kita kepada Allah itu adalah ikhlasnya, bukan pahala, bukan surga. Secara kasat mata, akal pikir akan melihat yang membawa kita kepada surga adalah pahala. Yang membuat pahala itu ada adalah hasil usaha geraknya kita. Akal dan pikir bertahan di situ. Tetapi setelah kita mentadaburinya, mendalami bujur-bujur, ujar akal, ujar pikir, jika aku nih kada sembahyang, tentunya aku pada dapat pahala, ya bujur. Ya kan? Berpikir dalam-dalam, jika aku nih pahala ada banyak, kada mungkin aku ke surga, ya. Ya kan? Sampai dipikir. Tapi ketika sudah sampai ke surga, oh pulang bin pulang, kenapa enggak masuk surga? Nah, aku banyak pahala aku. Jangan bertamuan di mall, ya kan? Bro, kenapa di sini? Aku banyak duit. Banyak udah tukang. Ya, borong mana lah? Oh, aku banyak, aku sugih. Kira-kira apa respon yang bertakon tadi? Muar kada? Muar. Sama. Itulah ketika hal itu ditanyakan, lemparlah dia ke dalam neraka. Berarti pahala pastikah membawa ke surga? Ternyata pahala menjerumuskan dia kepada kesombongan. Lalu apa lawan ikhlas tadi? Adalah sombong.
Berarti bukan dosa yang membawa ia ke neraka, tapi sombongnya. Sombongnya. Jadi sifat sombongnya itulah bukan pada gerakan, bukan pada ujung. Ia masuk surga bukan karena pahala, bukan karena ibadah, tapi karena ikhlas. Kita ini kan ma'rifat sudah, ma'rifat itu tinggal dalam sudah, bilanya ma'rifat nih masih kasihnya ada kan nih. Lalu muncul kata-kata mengimani, yang diimani itu apanya? Pahalanya kan, surganya kan, hasil akhirnya. Apa yang kita imani? Yang kita imani adalah kembali kepada rumus awal. Oh, ternyata bukankah alam semesta beserta isinya ini sebelum ada, bahkan semua sudah tercatat. Apa yang dimana? Qada dan itu yang kita imani. Bukan kita mengimani usaha kita. Kan ada kata-kata iman. Iman itu kan percaya. Percaya lawan hasil usaha kita. Bila kita sampai yang dapat pahala, iman juga kan. Percaya dengan ibadah dapat pahala, ya percaya bahwa pahala akan membawa kita ke surga, iman juga kan. Ternyata iman sudah sampai ke surga, hilang kepercayaan tadi. Makanya pahala yang membawa ke surga kan apa? Tak boleh ke neraka. Mana iman tadi terhadap pahala? Hilang lainnya. Berarti apa yang kita imani? Kadang awal kita beriman kepada pahala dan beriman kepada surga. Bila beriman kepada pahala, beriman kepada surga, surga hendaknya di mana? Makhluk juga. Beriman kepada makhluk, sesama makhluk. Akhirnya apa? Menjadi pengharapan, menjadi ketakutan. Surga menjadi pengharapan, neraka membuat ketakutan. Takutan dengan makhluk, berharap dengan makhluk masih. Tentang kita ini rata-rata urut akui, yang sudah LCMA pun ketika berkhutbah masih membicarakan suatu amalia dari ibadahnya ini kepada pahala dan surga. Kita akui itu rata-rata. Coba esok Jumat lagi dengarkan ya Khatib, pasti mengarah semua ibadah mengejar kepada pahala dan surga. Untuk surga, rata-rata semua. Iya. Kita nggak ada membantah itu. Kita nggak ada membantah. Kenapa? Maksud kita nggak ada membantah itu, pahala dan surga ini suatu kepastian. Bila suatu kepastian, jangan diharap lagi, ini sudah pasti itu. Bila kita masih mengharap pahala, mengharap surga, berarti kada pasti pahala dan surga. Orang yakin berulang. Ada meyakini. Iya. Makanya kita, apa yang menjadi tempat kita bergantung? Allah. Temui Allah. Kayak caranya menemui Allah, sudah kita selesai. Dan sudah bertemuan, sudah kita. Allah semua ada. Berarti yang menemukan kita, yang membawa kita kepada hasil atau surga, bukanlah ibadah kita, bukanlah pahala kita, tapi karena ikhlas kita. Apa gara arti ikhlas? Rela. Awalah, aku ikhlas benar aja. Rela benar aku dunia akhirat. Bila saat diucapkan aku ikhlas benar tuh kan ikhlas tuh. Saking sakalnya tuh. Waktunya sakit dibantu, ya kan? Imbas sudah nyaman, kada tahu apa akibatnya muntung nang membantu tadi. Waktu sakit dia tuh kebantu, padahal aku ikhlas benar membantunya tuh ucapan sakal. Bila diucapkan itu kada ikhlas lagi, ikhlas tuh kada mau tuh ucap. Cari huruf ikhlas tuh apa? Cari arti ikhlas supaya dapat. Amalannya aja ikhlas saja, karena ikhlas adalah roh ibadah.
Apa hurufnya? Ah, alif. Apa lagi? Apa lagi? Nah, berapa huruf? 4 huruf. Kalau sabar itu berapa huruf? 3 huruf. Hurufnya jangan ada banyak, 3 sabar tuh. Tapi menjalaninya kada mau habis. Ikhlas hurufnya 4. Tapi menggawinya apa pada 4 huruf? Ikhlas. Kita hati-hati dulu secara ilmu huruf. Apa artinya? Di Quran itu kan Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apa yang engkau rahasiakan kada bisa. Allah Maha mengetahui. Mengetahui juga di judulnya. Tahu aja. Ikhlas, aku tahu makhluk diri. 5 huruf dulu. Kalau dibayar ikhlas itu apa artinya? Adalah pernah menemukan ikhlas itu. Rela, yalah. Lain juga rela itu. Pasrah lain juga. Kali ditemukan di kamu. Terima apa adanya kada juga. Tanpa pamrih kada juga. Apa? Ikhlas itu kada ditemukan juga akhirnya. Pokoknya ikhlas tuh Tenang hati ya. tenang hati, bukan juga hati ikhlas. Masalahnya kecewa juga bakalnya. Pilihnya rela, ujung-ujungnya kada rela juga menyambat. Apa? Terbahas semua. Karena diartikan dengan senang hati. Kada mengharap apa-apa. Yalah. Ikhlas tuh kada mengharap apa-apa. Coba hatis. Motor mukuk tunjul, kalau kita tahu lagi, no langsung berjalan lagi, padahal kita tahu, ya lah, sangkal ada juga mas, sangkalnya, bila tanpa pamrih, maka arti ikhlas itu katanya kembali kepada roh. Yang pertama aku, yang pertama tahu. Kalau aku sudah jelas karena huruf alif, tahu akan apa? Tahu akan apa dulu? Hak. Tahu akan apa? Qul huwallahu ahad. Ikhlas itu. Jadi penjelasan ikhlas ini adalah pada ayatnya. Qul huwallahu ahad. Ini jawabannya titiknya pada huruf sin. Huruf sin ini huruf sin. Jadi kembali kepada huruf sin ini jawabannya ahad. Qul huwallahu ahad. Ada lepas lagi pada skema awal. Qul huwallahu ahad. Aku hak tahu. Kalau di sini kita baca dulu artinya supaya kada menyimpang lah dari arti huruf. Maha tahu atas sunatullah. Sunatullah itu apa? Ketentuan Allah yang diberikan kuasa kepada ciptaannya. Sesuaikan. Tahu. Jadi segala ketentuannya ada pada Fatihah plus 114 surah. Ini langsung dilimpahkan kepada makhluk. Makanya segala sunatullah langsung berlimpah kepada makhluk. Maka yang nampak makhluk inilah ketika nampak kepada makhluk, dua aja yang kelihatan, akal dan pikir. Kemudian setelah nampak kepada makhluk,
Qul huwallahu ahad. Katakan, nih diperintahkannya. Katakan. Qul, katakan. Yang diperintah adalah lam tadi. Huwa itu adalah nama Allah. Huwa atau Qul huwa. Katakan Qul huwa. Huwa itu adalah nama Allah yang Qul huwallahu ahad. Katakan. Bahasa katakan itu nyatakan. Berarti ke sini. Ini belum jadi huruf sin lagi, belum. Katakan, jadilah ini. Alif yang disebut dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus. Maka Allahus samad itu proses bagaimana ia meniupkan rohnya. Sebab Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Proses. Oh, jar. Katakan huwa, namanya ahad, Allah yang ahad, yang artinya engkau itu namanya Allah semuanya yang dari yang ahad. Nah, setelah itu kenapa ada alif yang ketiga? Karena ada ayat yang berikutnya. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kembali pulang ke atas, kembali pulang. Nah, maka kata-kata ikhlas itu mengetahui akan dirinya yang sebenarnya diri. Bila mengetahui akan dirinya yang sebenarnya diri, maulah ada pengakuan kita. Itu kuncinya. Ketika kita membantu seseorang, baik dengan tenaga, yang bergerak itu siapa? Bukankah iradah? Ini iradah di dalam kodrat. Ketika kita berkeinginan membantu seseorang, siapa yang berkehendak membantu? Kan sudah jadi diri nih, ya. Kemudian kita menggerakkan keinginan kita, disebut dengan kodrat. Siapa yang bergerak? Nah, bila kita sudah mengetahui siapa yang berkehendak, siapa yang bergerak, lenyaplah diri kita. Itu marahnya ikhlas. Bilanya masih menyambat, ada keakuan. Jadi misalnya kita membantu orang, lah duit, tak jolong duit. Keinginan membantu tadi bukan dari kita hamba, ya, iya, yang bergerak. Duit itu apa siapa? Adalah kita memiliki, karena semuanya. Maulah kita ada ikhlas, kira-kira ingat ke situ. Tapi kita muncul akal pikirlah yang menyesatkan kita. Ya ada aku dulu tuh membantu, dah harapan yang ini. Akal pikir lenyaplah. Maka orang ikhlas itu selalu berpegang kepada yang jangan keluar lagi pada sini. Kita ini sudah duduk di sini di bakal sudah sebelah tangan. Kita ini sudah duduk di sini. Takutnya almarhum guru, ada yang pernah sudah waktu guru sebelum meninggal, ada yang menanyakan guru di mana garang duduknya. Nih. Maka bila sudah di bakabilah itu, seakan-akan kehidupan dunia itu kada peduli lagi kita. Seakan-akan. Jadi bagaimana arti ikhlas kira-kira? Kalau kita bayang, kalau kita artikan orang ikhlas itu, berarti ikhlas itu adalah mengembalikan. Tapi bukan mengembalikan lah, ini kan bahasanya yang menerangkan. Artinya ketika ia membantu dengan apapun, ia langsung kembali nang bakahandak lain aku, nang bagarak lain aku, nang kujulung lain aku. Ya, sip. Nang ku bantu, inya juga nang membantu. Nah, ikhlas
ikhlas itu kada mau lagi tuh, kada mau sangka lagi tuh. Kawalan untuk nikah. Kalau guru itu bahasanya lillahi ta'ala aja lah. Yang memberinya tahu diberi tahu kamu juga. Bila inya lillahi ta'ala, yalah. Lihat juga sajaku, yalah. Sembahyang maghrib 3 rakaat, yalah. Illa itu Allah. Karena Allah, sebab Allah. Kawalah ikhlas. Kawalah ikhlas. Yalah. Lillahi ta'ala kawalah ikhlas kira. Nak lillah naja. Bila manakan badar, nak lillah itu saking sakalnya tuh. Bahasanya lillah tapi saking sakalnya diucapkan dengan lillah. Ternyata bahasa lillah bisa menipu juga. Saya yakin. Makanya kada perlu meyakinkan orang dengan penekanan bahasa. Kita kada butuh keyakinan orang, kepercayaan orang. Bila kita bujur-bujur ikhlas, biarkan aja di badahan orang bungul bangsatnya kan Bapak. Bahasanya kan Bapak lembek bakar. Biar aja di badahan itu. Karena kita bujur-bujur ikhlas menerima dan ada aja sebenarnya jadi badahan dia. Nah, sebenarnya bila nanti kisah habis, karena sebenarnya lagi. Ya, nah artinya bila bertakun jelaskan apa adanya, ya. Tapi jangan jadi hanya ada juga orang mengisahkan sebenarnya, tapi dengan hati sakal. Ada juga kan? Kok kayak pageran ya nang di kampung piaton nang si Ano itu bisa nang kayak itu. Oh, nang ini nah ceritanya. Kalau disiden sakit ini. Jangan aku semalam tuh. Itu sebenarnya tuh kisahnya, tapi penekanan kalimat itu kira-kira bentuknya apa? Meyakinkan orang. Di situ. Lalu jawaban kita apa? Kenapa seseorang itu bisa nakanya hidupnya? Sudah qadarullah sudah. Jalannya ampunnya sudah. Sebenarnya kita berdosa kan orang berdosa saya lah. Ada aku tahu kalau ini hidup coba kita urusan gawean kan tahu kita. Bukan mungkin tuh orang rumah kan tahu ya gaweannya. Itu saja juga kan tahu kan. Kalau pian hanya menjawab itu sudah jalannya ketentuannya sudahnya kayak itu jadi akan Tuhan. Iya, Nabi jawab. Iya. Karena orang hendak tahu. Tahu belajar ulun. Memang gaweannya kayak itulah. Rupanya sudah yakin orang itu baik. Berarti permisalan ulun tadi kepada pian pas mengenal lah. Jadi begitu pian tadi menjawab, ujar pian itu sudah ampunnya nak mengatur. Ringkas saja, bila orang takut takuni orangnya langsung. Ya, kalau mungkin jadi tidak tahu aku tahu benar tuh. Karena aku tahulah berdiam. Udah jawabannya. Ya kan? Pian ini jangan mungkin tidak tahu, pian bahigaan rumah. Justru aku bahigaan rumah, aku tahu makanya aku berdiam. Praktis itu. Itu makanya di kejadian itu di rental dulu ya, di pesanan dulu. Iya. Nah itulah. Dia menyewa mobil. Jadi dia orang itu jangan sama dia. Jadi anak rumah kan menyewa becak dia. Maksud belajarin kalian. Takut dulu. Jangan dia tuh orang ini menyewa kan tahu saja kan. Itu sih kalau mobil dia kan senang menyewa mobil. Tapi sudah senang. Apalagi misalnya. Kalau ini jalan dulu kan tahu sekarang duitnya. Kan belum tahu itu kan ya Allah. Itu coba kalau menutupi yang ini lah. Menutupi aib. Boleh menutupi aib orang itu kan dianggap dusta kan ya. Itu lu dia bohong. Sebenarnya pian tuh, nah disinilah kadang-kadang kita perlunya belajar ilmu mantik dan balagah. Pada waktu pian ditakuni pian berdiri di sini, ada mungkin pian tuh kada tahu
geser sedikit. Pokoknya aku sampai berdiri di sini nah. Kalian tahu sama-sama. Di sini tahu ya sudah kok. Di sini tahu lagi. Hati-hati, makanya mantik dan balaga. Itu pernah terjadi ketika seseorang itu melarikan diri. Itu pernah almarhum guru itu menceritakan. Artinya seseorang itu dikejar oleh sesuatu, kemudian dia masuklah ke dalam rumah itu, kemudian dia bersembunyi. Ya, ketika yang mengejar itu datang dan menanyakan, adakah orang dengan ciri-ciri ini lewat, terdiam sebentar. Kenapa? Waktu terdiam itu akal pikir menjalan, ya kan? Ujar akal, maka tadi orangnya ujar pikir, jangan langsung dijawab ujar pikir tadi. Kalau pindah ada apa, ya kan? Jadi tadabur itu maksudnya tadi memikirkan sedalam-dalamnya atas kejadian itu apa dong? Kalau dia berpikir jawabannya apa, bagi share. Dari dulu di sini sedikit juga bagi share. Selama kami dudukkan di sini kita tidak melihat. Kan di sini menang waktu di sini tadi, melihat waktu di sini, nggak tidak? Kan orang sudah ada lagi. Bisa kita? Jujur. Mantik dan itu pernah terjadi, ya kan? Sama ini bermasak masih benar, ya kan? Bapak tangguh, ya kan? Minum banyak, jadi bini apa sih kan? Waktu betapa sudah ditangguh hilang, udah ambil masitnya, kagak pas saja rasanya hambar, karena masitnya sudah hilang ditangguh sudah. Jangan waktu betakun masing-masingnya masih ada di lidah, tanya jawab masih memahami pertanyaan itu dalam ilmu mantik dan balaghah. Jadi bila kita menakoni orang itu, bila burit orang bagara, hati-hati kalau cagar berdusta. Mantik dan balaghah. Kembali ke sini. Jadi orang ikhlas itu inya kada pernah keluar daripada huruf nang apat puting, alifnya 3, yaknya sebuting. Apa? Yaitu diri nang sebenarnya diri. Ahad, Ahmad, dan Adam. Kenapa ada huruf ya? Kalau kada ada huruf ya, yang memberikan dan menerima pemberian kada mau terjadi ikhlasnya. Makanya ada huruf ya. Jadi diri yang sebenarnya itu berbentuk huruf sin. Bila masih bertahan pada huruf sin, makanya pada waktu itu Rahmani mengusul juga, Pak Ahmad mengusul juga, berarti kita harus membedah ke asal usul diri supaya ibadah kita itu lebih sempurna. Makanya bila kita beribadah, kita tetap berpegang siapa nang bagawi. Ini 3 alif. Jangan keluar pada yang 3 alif, berdiri, berucap, mendengar, melihat, nada keluar pada yang 3 ini. 3 alif nih, anggap aja huruf sin, itu ikhlas sudah. Bila keluar pada huruf sin ini, coba aja, surga, pahala namanya. Bila ini bertahan pada sini, kada ada lagi memandang pahala, kada ada lagi memandang surga, karena yang begawi ini juga semuanya adalah memandang surga dan pahala. Kada terpandang lagi. Itu ikhlas. Ikhlas itu yang kembali pada diri yang sebenarnya. Setiap pekerjaannya, setiap pendengarannya, setiap penglihatannya kembali kepada keakuan. Itulah guru almarhum guru, satu kata, satu kalimat bermadah. Rumus hidup itu sebutin aja, jangan ada keakuan. Cuma yang dipertanyakan Pak Ahmad dahulu, jalan itu supaya jangan ada keakuan. Tentang kayak apa? Sehingga muncullah skema kita. Awalnya kira-kira sudah kita memakai dengan amanah guru tuh, jangan ada keakuan. Itulah makamnya ikhlas. Bila inya berdiri betul, siapa yang berdiri? Ketika mengangkat tangan, siapa yang mengangkat tangan? Mengucap Allahu Akbar, siapa yang dibesarkan, siapa yang membesarkan?
lagi yang dibesarkan karena ada dia membesarkan. Karena kalimat Allahu Akbar itu hanya kalimat pengharaman, bukan kalimat membesarkan dan dibesarkan. Allahu Akbar itu kalau belajar fikih ya Allah Maha Besar, bukan gitu. Rahasia Allahu Akbar itu adalah kalimat pengharaman. Apa haramnya? Nih batasannya, pancaran Ahmad Nur Muhammad. Ini batasannya. Jadi di sini takbir atau ihram tuh kalimat takbir Allahu Akbar, jangan sampai tak umpat nih. Ini alam semesta. Kadang jangan tak buat lagi itu kalimat Allahu Akbar ini batas. Kada boleh lagi yang di bawah ini naik ke atas. Di atas kada boleh juga turun ke bawah. Haram. Bila ini sudah Allahu Akbar, perbuatan yang di sini naik ke atas. Haram. Apa yang menjadi haram? Kalimat yang di sini masuk waktu kita Allahu Akbar masuk. Kamu tadi yang kunci kendaraan di mana mandang? Jalan. Begesek-gesek parkir, kan kalanggar. Allahu Akbar juga. Nah, kunci kendaraan tertinggal. Masuklah kunci ke dalam sini. Ini kunci, anggap aja kunci. Kunci naik berjalan sampai ke atas ini. Maka sudah membaca Allahu Akbar. Haramlah kita memikirkan kendaraan lagi. Haram sudah, karena kita sudah masuk pada alam ahad. Haram kita sudah. Apalagi makan minum. Jadi kalimat takbir itu bukan kalimat membesarkan atau dibesarkan. Kamu belajar fikih juga sudah akam bujur. Ada kau belain. Kita ini sudah makan rahasianya. Rahasia takbir bila sudah diucap, apapun aktivitasnya, ingat lawan dunia aja kada boleh, apalagi dunia berbuat kasihnya sambil makan, sambil Allahu Akbar berbacaan, memakan gula-gulaan boleh lah. Haram. Sesuatu yang halal sudah diharamkan. Sama itu. Kita ini sudah masuk kepada makam rahasia. Maka duduknya di situ sebenarnya sudah ini amalan guru kita duduknya di situ. Memang berat untuk mengikuti ke situ itu karena otak kita ini melihat dunia. Karena kita di dunia, karena kalau dunia, makanya kan ada perintah fanafilah. Fanafilah itu adalah lenyapkan dunia. Sudah fanafilah, naik ke atas bakabilah. Awal kita. Bila masih pahala, masih surga, masih belum fanafilah, masih muncul. Oh, aku jangan ada awak sampai yang tuh kada mengharap pahala, masih kada mengharap surga. Ya. Oh, aku begawi kada kawa kada mengharap upah, karena aku tuh perlu keset makan. Nah, begitu kita begawi dapat upah, ya. Apa pikir jalan terus kita? Jalan terus akal pikir. Silakan akal pikir menimbang, menilai baik dan buruknya. Maka jangan pernah katakan keburukan yang terjadi itu adalah benar-benar buruk. Ada benar? Jadi baik, untung dan rugi ini andakannya masih pada alam semesta. Ujar kita, nih misalnya pulang, tak berkendaraan berjalan, tak di jahuran. Akal aku pikir, baik atau buruk? Pasti buruk, ya lah, pasti buruk. Karena akal dan pikir. Tuhan itu, pena itu sudah mencatat si A ini, nah, ini si A. Si A ini ada si duitan, ya kan? Lalu inya mencari duit, hendak mencari duit,
berjalan nyewa kendaraan hendak mencari duit, gawian kada pasti juga. Pena sudah mencatat, dicatatnya si A ini diranja hurang. Tiba sudah diranja hurang, nang maranjah bertanggung jawab menjelungi duit. Beranilah kita mengatakan tabrakan ini buruk. Sesuatu yang kita sangka buruk, ternyata buruknya itu adalah secara kasat mata, secara akal pikir. Ya, coba aja, setiap musibah, setiap hal-hal yang tidak menyenangkan kita anggap musibah, pasti sudah. Tapi kita kalau bertadabur, maka ujar orang ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya itu artinya bertadabur. Bila ini terjadi taranja hurang aja, ya, berarti hendak dapat duit. Ini mati langsung mati juga. Ujar kita buruk juga, ujar kita, ya kan? Atau lamasnya berjalan jauh plak kecabur ke laut mati tenggelam. Lamas buruk ujar kita. Padahal ya syahid, ternyata pandangan baik dan pandangan buruk itulah yang menipu kita. Menipu akan apa? Menipu akan keimanan kita kepada dan hilang iman kita. Lalu bagaimana sikap kita terhadap suatu peristiwa di sini? Kita silahkan akal berpikir dulu, bentar dulu lah, berpikir dulu. Lalu kita ujung-ujung kalimatnya, kita ini kan berencana, tapi Allah juga menentukan tidak butuh orang tuh. Silakan saja berdagang tuh kehendakan untung terus, tapi bila rugi jangan kecewa, tidak butuh orang itu sudah. Jangan, karena rugi kehendaknya juga ya. Itu kan manfaat masih. Tapi bila kita sudah makam di rahasia, tugasku berusaha berdagang, ya dapat untung, ini juga dapat rugi, ini juga. Tenanglah, kita enjoy ngarannya. Kawal kita kasih itu. Perlu proses dulu. Dunia sungguh berat. Dunialah yang memberatkan kita. Karena sangat-sangat logis lah. Orang berusaha itu logisnya pasti yang mencari duit. Iya. Itu logisnya kan itu. Yeah. Sementara pas kajian kita jangan lagi mengharap duit. Betul belakangan ya? Betul belakangan dengan logis kita. Ya. Berusaha kada mengharap duit, lalu kita balik. Jangan lagi mengharap duit. Terus berusaha mengharap apa? Jawabannya kan duit. Lalu punya pertanyaan, amun kada mengharap duit, mengharap apa kita? Kada ada jawabannya lah. Orang berusaha mengharap duit, mustahil kada mengharap duit. Ya, duit itu ada. Duit ada. Kira-kira didapat dari apa? Duit. Jadi rintitannya, ini usaha, ya lah, kita naik ke duit, kita hilangkan duit. Munculnya duit adalah dari pembeli. Hilangkan duit, langsung ke atas, pertemuan dengan pembeli. Bila pertemuan lawan pembeli, lawan duit dapat tidak? Dapat. Awas sudah menghilangkan sugesti kita kepada duit. Jadi aku berjualan ini hendak bertemuan lawan tukang tukari. Tunggu di kita. Tunggu di kita. Tadi kalau tunggu di kita kata langsung. Tunggu di kita aja ya. Ampe barang duit. Aku berusaha menemui pembeli.
Bila bertamuan dengan pembeli dapat duit otomatis. Tapi bila niat berusaha hendak dapat duit pas kata dia menukari itu pembelinya dapat ada duit, hilanglah duit. Maksudnya bilang duit, ya Allah sudah. Temuilah yang tukang tukari, berharaplah. Jadi kita berusaha kada berharap akan upah lagi, kada berharap akan duit lagi, tapi berharap akan yang memberi upah, berharap kepada yang membeli barang kita. Sampai di sini kan sudah syukur, sudah kau berharap di situ, sudah otak kita balik ke situ. Logis kada kalau kita berharap hanya dengan duit kada ditukarian? Logis kada? Bujur kada kira-kira kada dapat duit? Maka berharaplah kepada pembeli. Ilmu dunia dulu. Kemudian tawalah lagi naik ke atas. Mana tadabur? Nang menggerakkan hati pembeli untuk menukar itu siapa? Nang menggerakkan hati pembeli ini ada hati ada kira-kira? Ada hatinya, siapa nang menggerakkan? Langsung pulang naik ke atas, anggap aja Allah sudah. Siapa nang menggerakkan hati ini? Hati pembeli untuk membeli siapa? Adalah Allah. Maka lenyap pulang pembelinya. Udah. Berarti kita berusaha harapannya kepada siapa bergantungnya? Hanya kepada Allah. Kalau kita berusaha bergantung hanya kepada Allah, Allah akan mengadakan pembeli. Maka pembeli akan menghasilkan. Sama lah ketika kita beribadah hanya bergantung berharap kepada Allah. Allah berjanji bila ini beribadah kubari'i ku upah pahala. Ya kan? Dari pahala mendapatkan surga. Ini alam rahasia. Kalau kita tadi bertahan pada pembeli, aku berharap batamuan lawan orang yang menukari, pas batamuan lawan orangnya, tapi kata diketuk Tuhan untuk membeli, jadi duit kada juga. Ujung banyak orangnya aja manusianya mbak, kan? Tapi kada menukari. Inilah ini secara akal dulu kita berpikir. Kenapa? Karena akal pikir kita ini meronta-ronta dengan kalimat, dengan bahasa mustahil, dusta aja, munafik. Kalau orang berusaha kadang-kadang harap upah. Kita ini ingin meluruskan agar akal dan pikir kita itu kada bertahan, kada bakal lainnya berdua, tapi ini langsung dari akal naik kepada pikir, naik kepada mentadaburinya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbaru. Apakah engkau tidak memiliki akal? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak menyelaminya? Akal ini barangnya. Di dalam akal ada pikir masuk ke sini. Kalau kita artikan akal, akli, yalah, ada alif, ada qaf, ada lam, ada ya. Kalau fikir ada fa, ada kaf, ada ra. Dari huruf aja beda sudah artinya. Akal, akli, aku, qaf. Qaf menguasai. Apa yang dikuasai? Lam dan ya. Makhluk, seluruh makhluk, semua pendapat dalam kekuasaanku. Semua pendapat itu apa? Nih unak-unak di dalam kepala nih. Aku ya Tuhan yang menguasai. Aku semuaan. Nah, aku boleh tak lawan aku.
muncullah pikir. Pikir apa? Proses. Selama ikam mengembalikan, menganggap aku cukup, kada menduakan aku, maksud menduakan Tuhan itu maksudnya nang menantuakan duit aku, nang bagarak berusaha aku, itu kita kada berpikir karena melanggar huruf kaf. Pikir itu apa? Proses mengembalikan kepada karena ikhlas, kul huwallahu ahad, ahad cukup, Allah itu esa, makanya ikhlas. Berarti apa? Selama engkau mengembalikan kepada atau mengatakan, menyatakan aku itu esa, cukup, selama itu engkau mendapat pengampunanku terus, rahmatku tercurah untukmu. Jadi akal dan pikir itu nih artinya akal pikir. Kemudian tadabur, tadabur apa? Taubat, pengakuan, akui apa yang diakui. Aku semalam berpikir dapat untung, ternyata rugi. Ternyata itu pikiranku aja. Karena pikiranku, berarti selama aku berpikir semalam, kada sadar aku bahwa Allah itu cukup. Menduakan caranya. Sempat aku berarti aku sempat menduakan Tuhan, sempat sirik. Akui. Makanya taubat dulu, tadabur, istighfar, akui dulu. Hilang aku, salah aku, pikiranku salah, akalku salah. Kemudian ada huruf dal. Dal itu adalah kenapa kita maknai dengan Adam, karena makhluk. Padahal dal itu adalah yang menerima balasan, atau mudahnya dal itu artinya nang menerima upah. Itu dal. Itu yang menerima upah, menerima balasan. Maka dan di dalam huruf dal itu ada huruf lam, ya lah. Nih, dal ada huruf lam, ada huruf mim. Lam makhluk, mimnya jiwa. Makhluk kadang bisa apa-apa tanpa ada jiwanya. Itu yang menerima. Tergantung jiwanya mengarahkan kemana, maka adanya pada akal pikir. Bertahan di situ, jiwanya akan berfungsi naik kepada mentadaburinya. Jadi ujar tak akui dahulu, ya diakui. Siapa yang mengakui nih? Dal. Bukankah ikam tahu sudah belum ikam hidup, belum lahir ke dunia, belum melihat dunia, sudah ikam bersaksi 7 ayat Fatihah 114 surah. Sudah bersaksi bala syahidna. Dan ikam roh yang ditiupkan itu sudah mendapatkan pengampunan karena adanya keakuan. Huruf ta dan huruf ra adanya terjadinya ketika roh yang awal yang bernama Ahmad itu tadabur, kembalilah ke asal. Ternyata semuanya ini sandiwara di sini. Ini nang ianya sama itu. Kita menonton sinetron, yalah. Jangan TV itu kadang-kadang hancur udah rancak. Saking saritnya lawan proses yang ketika dituntut itu kada sesuai dengan kehendak kita. Ayo lagi buka dirajahnya kayaknya aja, yalah. Saking hendak menyelamatkan orang yang kita tuntun, pas ujung-ujungnya dirajah juga. Ketika dirajah itu bukankah sutradara sudah menentukan ini memang harus taranjah, ya sudah. Tapi prosesnya dikejar itu adalah proses apa? Proses menguji akal dan pikir kita. Bisa ada tadabur kita. Jadi dari sini kira-kira paham kita apa yang menipu kita selama ini. Akal pikir. Awal ada kita pulang mendudukan ikhlas. Bila awal sudah mendudukan ikhlas, ibadah kita sah. Apa ibadah kita? Bila ikhlas itu hanya dengan aku rela benar, aku kada mengharap apa-apa, itu bukan bahasa ikhlas. Ikhlas itu bila inya nang bagarak, nang bapander, nang mendengar, diam sudah. Jadi yang bujuk-bujuk kita itu adalah diamnya. Ada keluar lagi, kada diucap lagi, itu ikhlas. Kenapa? Kenapa inya berdiam, kada mengucap lagi? Karena nang berucap inya, nang mendengar inya, nang bagarak inya, nang membantu inya, nang dibantu inya, semua
judul tadi membongkar isi kepala kita. Bila kita kawan sudah membongkar isi kepala, di dalam hal beribadah mudah, di dalam hal beraktivitas keduniaan, yang jadi tukang, yang jadi pedagang, yang jadi guru, apapun aktivitasnya akan lebih mudah. Mudah-mudahan bisa memahami itu, membedakan antara hasil yang memberikan hasil. Jadi kalau urat di sini, amun pada mulai awal bingung pasti, pasti bingung. Jadi rata-rata kita ini tertipu dengan proses yang di sini, rata-rata di situ. Silakan kita ini silakan mengungkapkan paham masing-masing, dan di antara kita tidak ada debat, karena debat itu haram. Jadi siapapun yang mengungkapkan paham, karena huruf ya berlaku untuk kita semua, menerima dan memberikan, menerima paham, memberikan paham tanpa menimbulkan celah. Jadi kita mulai saat ini karena ingin menuju kepada jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainah, banyakin modal kurihin. Apapun pendapat kawan, apapun paham kawan, maka berlakukanlah huruf ya, menerima dan memberikan paham sendiri. Paham orang ya, paham sendiri ya, terima semua. Silahkan saling mengungkapkan paham. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan, hanya orang-orang yang dipilihlah, kata Allah, yang diberikan pemahaman untuk paham. Bang Allah ada memilih, ada akan bisa paham. Bagaimanapun, biar lantak 7 hari 7 malam pun membaca Quran tidak akan mau paham, karena Allah ada memberikan paham. Kita subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.